Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah pulau-pulau Indonesia. Masa lampau Indonesia sangat kaya raya. Hal ini dibuktikan oleh beberapa informasi dari berbagai sumber kuno. Indonesia memiliki 7 kepulauan besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Yang pertama, Sumatera atau Pulau Emas. Dalam berbagai prasasti, Pulau Sumatera disebut dengan nama Sanskerta Swarna Dwipa yang berarti Pulau Emas atau Swarna Bumi yang berarti Tanah Emas. Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Sumatera juga dikenal sebagai Pulau Andalas. Pada masa dinasti ke-18 Fir'aun di Mesir, sekitar 1567 sampai dengan 1339 sebelum Masehi, di pesisir barat Pulau Sumatera telah ada pelabuhan yang ramai dengan nama Barus. Barus diperkirakan sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Barus dikenal karena merupakan tempat asal kapur barus. Ternyata kamper atau kapur barus digunakan sebagai salah satu bahan pengawet mumi Fir'aun Mesir kuno. Di samping barus, di Sumatera terdapat juga kerajaan kuno lainnya. Sebuah manuskrip Yahudi purba menceritakan sumber bekalan emas untuk membina negara kota kerajaan Nabi Sulaiman diambil dari sebuah kerajaan purba di timur jauh yang dinamakan Opir. Kemungkinan Opir berada di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat terdapat Gunung Opir. Gunung Opir dikenal juga dengan Gunung Talamau yang merupakan salah satu gunung tertinggi di Sumatera Barat yang terdapat di daerah Pasaman. Kabarnya kawasan emas di Sumatera yang terbesar terdapat di Kerajaan Minangkabau. Menurut sumber kuno, dalam kerajaan itu terdapat pegunungan yang tinggi dan mengandung emas. Konon pusat kerajaan Minangkabau terletak di tengah-tengah galian emas. Emas-emas yang dihasilkan kemudian diekspor dari sejumlah pelabuhan seperti Kampar, Indragiri, Pariaman, Tikus, Barus, dan Pedir. Kemudian Jawa, Pulau Padi. Dahulu Pulau Jawa dikenal dengan nama Jawa Dwipa. Jawa Dwipa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Pulau Padi dan disebut dalam epik Hindu Ramayana. Epik itu mengatakan Jawa Dwipa dihiasi 7 kerajaan, pulau emas dan perak, kaya dengan tambang emas sebagai salah satu bagian paling jauh di bumi. Ahli geografi Yunani, Ptolemeus, juga menulis tentang adanya negeri emas dan negeri perak, dan pulau-pulau antara lain Pulau Labadlu, yang berarti Pulau Padi. Ptolemeus menyebut di ujung barat Labadlu atau Jawa Dwipa terletak Agrire atau kota perak. Kota Perak itu kemungkinan besar adalah kerajaan Sunda kuno, Salaka Negara, yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Salaka dalam sejarah Sunda atau Wangsakerta disebut juga Raja Tapura. Salaka diartikan perak, sedangkan Nagara sama dengan kota, sehingga Salaka Negara banyak ditafsirkan sebagai kota perak. Di Pulau Jawa ini juga berdiri kerajaan besar Majapahit. Kerajaan Majapahit tercatat sebagai kerajaan terbesar di Nusantara yang berhasil menyatukan kepulauan Nusantara meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian kepulauan Filipina. Komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam, kain, dan burung kakak tua. Mata uangnya dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Menurut banyak pakar, pulau tersubur di dunia adalah Pulau Jawa. Hal ini masuk akal karena Pulau Jawa mempunyai konsentrasi gunung berapi yang sangat tinggi. Banyak gunung berapi aktif di Pulau Jawa. Gunung inilah yang menyebabkan tanah Pulau Jawa menjadi sangat subur dengan kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman.
Raffles, pengarang buku The History of Java, merasa takjub pada kesuburan alam tanah Jawa yang tiada tara tandingannya di belahan bumi manapun. Kemudian Kepulauan Sunda kecil, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, kepulauan wisata. Ptolemeus menyebutkan ada 3 buah pulau yang dinamai Sunda yang terletak di bagian timur India. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian ahli-ahli ilmu bumi Eropa menggunakan kata Sunda untuk menamai wilayah dan beberapa pulau di timur India. Sejumlah pulau yang kemudian terbentuk di dataran Sunda diberi nama dengan menggunakan istilah Sunda pula, yakni Kepulauan Sunda Besar dan Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Besar ialah himpunan pulau besar yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan. Sedangkan Kepulauan Sunda Kecil merupakan gugusan Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan juga Timor. Daerah Kepulauan Sunda Kecil ini dikenal sebagai daerah wisata karena keindahan alamnya yang sangat menakjubkan. Sejak dulu telah ada yang berwisata ke daerah ini. Hingga pada tahun 1920, wisatawan dari Eropa mulai datang ke Bali. Bali di Eropa juga dikenal sebagai The Island of God. Kemudian Kalimantan, Pulau Lumbung Energi. Dahulu nama pulau terbesar ketiga di dunia ini adalah Warunadwipa, yang artinya Pulau Dewa Laut. Kalimantan dalam berita-berita Cina disebut dengan istilah Chinlipisi. Nusa Kencana adalah sebutan Pulau Kalimantan dalam naskah-naskah Jawa kuno. Kemudian orang Melayu menyebutnya Pulau Hujung Tanah. Kemudian Borneo adalah nama yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda. Pada zaman dahulu, pedagang asing datang ke pulau ini untuk mencari komoditas hasil alam berupa kamfer, lilin, dan sarang bulun walet. Melakukan barter dengan guci kerami yang bernilai tinggi dalam masyarakat Jawa. Para pendatang India maupun orang Melayu memasuki muara-muara sungai untuk mencari lahan bercocok tanam dan berhasil menemukan tambang emas dan intan di pulau ini. Kemudian Sulawesi, Pulau Besi. Orang Arab menyebut Sulawesi dengan nama Solibis, orang Belanda menyebut pulau ini dengan nama Celebes. Pulau ini telah dihuni manusia sejak 30.000 tahun yang lalu, terbukti dengan adanya peninggalan purba di pulau ini. Contohnya lokasi prasejarah zaman Batu Lembah Besoa. Nama Sulawesi konon berasal dari kata Sula yang berarti pulau dan Wesi yang berarti besi. Pulau Sulawesi sejak dahulu adalah penghasil besi, sehingga tidaklah mengherankan Usu dan sekitar Danau Matana mengandung besi dan nikel yang sangat banyak. Di Sulawesi juga pernah berdiri Kerajaan Luwu yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Sulawesi.